Sobat Green, ngerasa nggak kalau akhir-akhir ini suhu udara terasa panas banget? Kalau kamu ngerasa kepanasan juga, itu nggak salah kok. Kenaikan suhu udara emang beneran terjadi. Dalam 40 tahun terakhir, suhu rata-rata Indonesia memang naik. Tahun ini misalnya, suhu rata-rata Indonesia mencapai 27,7 derajat Celcius. Coba kita bandingin sama suhu rata-rata pada tahun 1981 yang ada di angka 26 derajat Celcius. Itu nggak cuma kejadian di negara kita aja loh. Secara global, suhu bumi naik sekitar 1,5 derajat Celcius. Penyebab utamanya adalah aktivitas manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan hingga penggundulan hutan. Kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius mungkin nggak kedengeran menyeramkan. Tapi, kenaikan suhu ini udah lebih dari cukup loh buat memicu berbagai bencana ekologis. Mulai dari kekeringan, gelombang panas, banjir, sampai kepunahan satwa. Dan itu semua udah terjadi. Makanya, pada 2015 dibuatlah kesepakatan global dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB alias COP21 di Paris. Salah satu kesepakatannya adalah menahan laju kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat Celcius. Setiap negara yang menandatangani perjanjian Paris, termasuk Indonesia, diminta untuk menyerahkan NDC atau Nationally Determined Contributions. NDC adalah rencana aksi nasional masing-masing negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Lalu, gimana sih target dan capaian NDC Indonesia? Kata Data berkesempatan berbincang dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2019 sampai 2024, Alu Dohong, pada gelaran COP28 di Dubai. Menurutnya, Indonesia terus konsisten dengan komitmen penurunan emisi tiap tahunnya. Ya, kalau kita bicara dalam 3-4 tahun terakhir, hasil inventory gas rumah kaca kita selalu di bawah baseline yang sudah kita tetapkan atau business as usual emission. Misalnya tahun 2019 itu kita mampu menurunkan 62 juta ton CO2 equivalent. Ya, itu artinya secara keseluruhan ya overall ya dari NDC kita. Kemudian tahun 2020 kita berhasil mengurangi 945 juta ton CO2 equivalent. 2021 berhasil 890 juta ton yang kita turunkan. Bahkan di 2002 terjadi penurunan 884 juta ton. Nah, itu artinya kita sudah berhasil mengurangi sebanyak itu gitu. Berdasarkan hasil inventory kita dari 5 sektor tadi yang saya sampaikan. Sayangnya, laju kenaikan suhu udara sudah melewati ambang batas 1,5 derajat Celcius. Kalau laju kenaikan suhu ini terus berlanjut, dampak kerusakannya bakal makin parah. Menurut perhitungan FAO, kalau suhu udara terus meningkat di atas 1,5 derajat Celcius, tahun 2050 nanti dunia bakal dilanda kelaparan akibat gagal panen. Serem gak sih? Menyikapi hal itu, pemerintah mengaku telah menyiapkan strategi mitigasi supaya dampak dari kenaikan suhu ini bisa diminimalisir. Tahun kemarin kan ada El Nino kan, El Nino tuh kering, musim kering yang punya potensi menyebabkan kekeringan, kebakaran hutan lahan dan hutan ya, dan juga yang lainnya. Nah ini kita bisa lihat bahwa karhutlah bisa ditekan gitu. Artinya sebenarnya KLHK dan juga dikoordinasikan juga oleh Polhukam ya, itu sudah berhasil gitu. Upaya yang sudah dirintis sekian lama sebelumnya bisa dibuktikan pada waktu El Nino kemarin kita bisa menekan karena ada upaya yang disebut preventif. Jadi preventif tuh kalau udah ketahuan ada indikasi namanya hotspot ya, hotspot dari data satelit gitu dan kombinasi dengan data lapangan, mereka langsung turunkan upaya-upaya preventif gitu dengan cara macam-macam termasuk dengan teknologi modifikasi cuaca TMC gitu. Jadi dia kerahkan semua yang kita bisa dengan teknologi juga gitu sehingga bisa diredam. Nah dari situlah sebenarnya kita bisa memberikan kontribusi pengurangan emisi yang cukup besar. Upaya lain dalam menyikapi pesatnya kenaikan suhu udara ini adalah dengan memperbarui NDC menjadi Second NDC atau disebut SNDC. SNDC ini digadang-gadang lebih ambisius dan lebih fokus pada sektor-sektor strategis.
Target penurunan emisi di berbagai sektor pun makin tinggi. Semoga target SNDC bisa tercapai, supaya laju kenaikan suhu bisa dibendung. Nggak mau kan kita makin kegerahan setiap harinya, bencana ekologis makin banyak, atau bahkan sampai kelaparan karena gagal panen. Gimana Sobat Green? Menurut kalian bisa nggak negara kita berkontribusi menurunkan laju perubahan iklim? Komen-komen ya!